Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Supian Dinaliani dalam pembelajaran perspektif global dengan judul Hakikat dan Konsep Perspektif Global. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perspektif global? Nah, kita pahami bersama ya. Perspektif global sendiri ialah suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian atau kegiatan dari sudut pandang global, yaitu dari sisi kepentingan dunia ataupun internasional. Nah, oleh karena itu, sikap dan perbuatan kita juga harus disarankan untuk kepentingan global. Sebagai komunikator, guru juga harus mampu yaitu tertarik dan peduli terhadap kejadian dan kegiatan pada masyarakat lokal, nasional, dan juga global. Secara aktif mencari dan menyimpan informasi yang bersifat mendunia. Juga harus mempunyai sifat terbuka maupun mau menerima setiap adanya pembaharuan dan mampu menyeleksi informasi untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat. Nah, terdapat 5 yang termasuk ke dalam isu-isu global. Yang pertama, isu lingkungan, dan yang kedua, isu hak asasi manusia, yang ketiga yaitu isu keadilan, dan keempat, isu tentang dunia, dan yang terakhir yaitu pengembangan pendidikan. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan globalisasi? Nah, globalisasi adalah suatu proses di mana kejadian, keputusan, dan kegiatan di salah satu bagian dunia menjadi konsekuensi bagi individu dan masyarakat dengan yang lain. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan globalisasi yaitu adanya penyebaran pendidikan menjadi bagian dari globalisasi. Nah, lalu globalisasi telah melampaui batas geopolitik yang tunduk pada kekuatan teknologi, ekonomi, dan sosiopolitik. Adanya ketergantungan antar negara dan juga perlu didukung kecepatan informasi, kecanggihan teknologi, transportasi, dan juga komunikasi. Nah, sekarang kita akan memahami dampak positif dari globalisasi, yaitu menyebabkan munculnya mega kompetisi di mana setiap orang berlomba untuk berbuat yang terbaik untuk mencapai yang terbaik. Era globalisasi adalah era di mana kualitas dan keunggulan harus dikejar, sehingga masyarakat menjadi dinamis, aktif, dan juga kreatif. Nah, begitu juga dampak negatif dari globalisasi ialah rendahnya tingkat pendidikan menjadi penyebab utama masyarakat cepat terseret arus globalisasi, seperti meniru gaya bangsa barat yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Globalisasi akan melahirkan budaya global hingga menjadi ancaman bagi budaya lokal. Dalam era globalisasi, kita mengenal adanya era masyarakat terbuka. Nah, di bidang ekonomi sendiri ditandai dengan adanya pasar bebas yang menuntut kemampuan dan kreasi sehingga dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi. Sedangkan dalam bidang politik yaitu ditandai dengan berkembangnya nilai demokrasi dalam masyarakat yang demokratis, yang menjunjung tinggi, dan HAM. Demikianlah presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.